adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 11 Maret 2022, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau tak pernah mengingat kesalahan kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk berdamai dan mengampuni sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, mungkin masih ingat ya peristiwa penembakan Paus Yohanes Paulus II oleh seorang ahli AK. Peluru menembus tubuhnya, lalu dia dioperasi dan diambillah peluru dan kemudian disematkan di Fatima. Dalam proses kesembuhan tersebut, Paus datang mengunjungi penjara. Jadi boleh dikatakan ada dua hal yang kita bahas dalam hal itu. Yang pertama, bahwa ahli AK itu dihukum karena dia mau mengenyahkan nyawa orang lain. Dihukum jalan terus. Tetapi kedua, Paus dengan penuh cinta kasih datang mengunjungi penjara dan memaafkan semua hal yang berkaitan dengan ahli AK. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Yesus dalam hidup iman kita. Sering kita bergaya, ya, seperti anak yang baru mengikuti entah pencak silat, entah taekwondo, entah hal-hal yang berkaitan dengan bela diri. Baru saja ban putih sudah seolah-olah merasa punya dan satu karateka dan sebagainya. Heboh. Seperti
kaleng kerupuk yang ramai, bising, tanpa isi. Sering kita merasa iman kita seperti itu. Seolah-olah kita ini hebat. Maka lalu kita sadar atau tidak sadar sering menghakimi orang dengan kata-kata kita. Yang menandakan ceteknya. Yang menyatakan tentang dangkalnya iman kita. Merasa hebat. Nah, disinilah Yesus menegur kita. Karena itu dikatakan, jika keagamaan mirip seperti orang-orang ahli Taurat dan Farisi tadi yang munafik itu, untuk apa? Maka lalu kita dalam masa Prapaskah ini diajak untuk mengubah mindset kita, pikiran kita, dan hati kita. Bahwa satu, tidak ada orang sempurna, termasuk kita. Maka lalu kita berusaha agar kesempurnaan itu menjadi bagian dari hidup kita, walaupun tidak pernah akan sampai sempurna ketika kita masih hidup. Berusahalah agar kita tidak semakin jauh dari Tuhan. Dengan kata-kata kita, pikiran kita yang polos, dan berusaha untuk menerjemahkan cinta kasih. Kedua, menghargai orang. Melihat orang dengan cara yang baik. Sering kita itu melihat dengan kacamata hitam. Kalau ada orang sukses, kita iri hati. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana mereka berjuang sedemikian rupa sampai mereka berhasil. Kita mungkin bersenang-senang, berleha-leha, malas. Maka sekarang kita mesti merefleksikan diri, melihat ke kedalaman diri. Mungkin program-program kita banyak yang asbun asal bunyi. Sekarang dilihat dan direfleksikan kembali. Program-program tadi, apakah banyak yang ompong dari program kita? Kalau banyak ompong, maka kita perlu mengisinya dengan baik, mengubah pandangan kita, dan memasukkan Yesus sebagai contoh hidup kita bersama dengan para kudus. Yang ketiga, mari kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat sedikit pun bersyukur. Tapi juga kalau kita mendapat banyak, nggak usah loba dan serakah. Ingat bahwa apapun yang kita kumpulkan di bumi ini, pada waktunya kita tidak akan bawa. Tetapi nama baik selalu akan dikenang sebagai pengikut Kristus yang setia. Semoga kita boleh membayar hutang kita, hutang dosa-dosa kita, dengan merefleksikan dan mengevaluasi diri. Melihat ke kedalaman diri, bukan melihat selumbar pada orang lain, tetapi selumbar dalam mata dan hidup kita. Sehingga pembenahan, peremajaan hidup kita dapat kita nikmati bersama dengan semua saudara yang mempunyai kepolosan hati. Dan bila ada musuh, berdamai dulu. Memaafkan adalah membebaskan. Semoga petuah-petuah dan juga rencana Yesus untuk menyelamatkan kita dapat terlaksana. Karena kita juga mau berpartisipasi dan memperbaiki diri dari ketidaksempurnaan kita di dalam Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.